Mesir kuno pada suatu waktu pernah ditimpa oleh sebuah malapetaka yang diakibatkan oleh pengingkaran mereka terhadap kenabian dan kerasulan Musa alaihissalam, serta perlawanan Fir'aun terhadap ajakan dakwah beliau. Malapetaka ini, kalau di dalam kekristenan, disebut sebagai 10 tulah, yaitu 10 azab bagi bangsa Mesir. Nah, yang menarik adalah Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 130 hingga 133 menjelaskan mengenai kebenaran azab bagi bangsa Mesir ini, sehingga para ulama memasukkan peristiwa ini sebagai bagian dari 9 tanda, atau yang ditafsirkan dengan 9 mukjizat Musa, seperti yang disinggung dalam Surat Al-Isra ayat 101, yaitu Walaqad atayna Musa tis'a ayatim bayyinatin, yang artinya, sungguh kami telah menganugerahkan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Di sini kata ayatin, yang artinya ayat-ayat atau tanda-tanda, ditafsirkan sebagai mukjizat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa menurut Ibnu Abbas, mukjizat-mukjizat itu ialah tongkat, tangan, paceklik, terbelahnya laut, banjir, belalang, kutu, katak, dan darah, yang kesemuanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang membuktikan kebenaran Musa alaihissalam. Namun, jika 9 tanda dalam Al-Quran tadi adalah mukjizat semua, maka secara logika, azab tak termasuk di dalamnya. Sebab secara definitif, mukjizat adalah segala sesuatu yang menyalahi hukum adat atau alam. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa azab mengandung hukum sebab akibat yang berkaitan dengan alam, maka azab bukanlah mukjizat. Lalu jika azab bagi bangsa Mesir tidak termasuk ke dalam 9 mukjizat, maka yang manakah 9 mukjizat Nabi Musa yang dimaksud? Serta benarkah 9 tanda tersebut keseluruhannya adalah mukjizat? Untuk menemukan jawabannya, tonton video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Din Islam Channel. Nabi Musa alaihissalam dikenal sebagai salah satu Rasul Ulul Azmi dan pemegang kitab Taurat, serta beliau juga merupakan nabi yang namanya disebutkan terbanyak dibandingkan dengan para nabi lainnya dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam juga dikenal sebagai Rasul yang menerima banyak mukjizat dari Allah. Hal ini juga termaktub dalam Al-Quran, yaitu, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa 9 tanda yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel, tatkala Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, sesungguhnya aku sangka kamu, hai Musa, seorang yang kena sihir. Musa menjawab, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mereka, yaitu tanda-tanda itu, kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi, sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku mengira kamu, hai Fir'aun, seorang yang akan binasa. Kemudian Fir'aun hendak mengusir mereka, yaitu Musa beserta pengikut-pengikutnya, dari bumi Mesir itu. Maka kami tenggelamkan dia, serta orang-orang yang bersama-sama dengan dia seluruhnya. Dan kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israel, diamlah di negeri ini. Maka apabila datang masa berbangkit, niscaya kami datangkan kalian dalam keadaan bercampur baur. Nah guys, 9 tanda yang nyata ini ditafsirkan sebagai mukjizat. Lalu, benarkah hal itu? Dan apa sajakah mukjizat tersebut? Berbeda dengan Ibnu Abbas, Muhammad Ibnu Ka'ab mengatakan bahwa mukjizat-mukjizat itu ialah tangan, tongkat, dan 5 mukjizat yang disebutkan dalam surat Al-A'raf, serta kutukan, juga batu. Namun, Ibnu Abbas mengatakan pula, begitu pula dengan Mujahid, Ikrimah, Asy-Sya'bi, dan Qatadah, bahwa mukjizat-mukjizat itu ialah tangannya, tongkatnya, paceklik, berkuangnya buah-buahan, banjir, belalang, kutu, katak, dan darah. Pendapat ini jelas kuat, lagi baik, dan lain lagi dengan Al-Hasan Al-Basri. Beliau menyatukan paceklik dan kekurangan buah-buahan, dan menurutnya mukjizat yang ke-9 ialah tongkatnya yang menelan semua yang diperbuat oleh tukang sihir Fir'aun. Jadi, banyak sekali yang menafsirkan bahwa 9 tanda yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah mukjizat, sebagaimana halnya tongkat Nabi Musa yang mampu berubah wujud menjadi ular, tangan yang bercahaya, maupun membelah laut merah. Namun, berdasarkan keterangan tadi, banyak yang memasukkan azab atau tulah bagi bangsa Mesir sebagai bagian dari tanda-tanda yang dimaksud. Nah, masalahnya adalah sebenarnya tak ada yang mengetahui apakah bencana wabah dan paceklik turun sebagai sebuah mukjizat. Sedangkan seperti mana yang kita ketahui bahwa azab tak pernah disebut sebagai mukjizat. Hal ini dikarenakan ada faktor-faktor alam atau hukum sebab akibat yang mendukungnya. Seperti halnya banjir di zaman Nuh, petir yang menimpa kaum Ad, angin topan yang menyapu kaum Samud, serta bencana alam yang memberikan kediaman kaum Lut yang ingkar tak pernah disebut sebagai mukjizat. Jadi, tak ada yang mengatakan bahwa azab adalah mukjizat, sebab ia merupakan faktor alam yang masih berkaitan erat dengan hukum sebab akibat. Nah guys, bukan hanya di kalangan Islam saja, kisah tentang azab bagi bangsa Mesir ini bahkan diceritakan secara luas dalam Alkitab, dan hal ini disebut dengan istilah tulah.
Dan bukan hanya sebagai sebuah azab bagi bangsa Mesir, termasuk Fir'aun, karena mereka kebanyakannya menolak seruan Nabi Musa dan Harun untuk beriman, melainkan juga tulah ini dimaksudkan untuk menghinakan para dewa yang dipercayai oleh bangsa Mesir. Terkait hal ini, sebelumnya saya pernah membuat video khusus yang membahas tentang 10 macam tulah. Jika kalian ingin melihatnya, silahkan klik link yang disediakan di deskripsi. Al-Quran sendiri menyebutkan sekitar 11 tanda selain azab atau tulah. Dan ke-11 tanda tersebut ialah: pertama, Kitab Taurat. Kitab Taurat merupakan mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang paling utama, yang diturunkan kepada kaumnya Bani Israel sebagai pedoman, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 154. Kedua, membelah Laut Merah. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam berikutnya adalah membelah Laut Merah dengan tongkatnya atas izin Allah. Peristiwa itu terjadi di kala Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya yang telah beriman kepada Allah dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, hingga Nabi Musa terjepit di tepi laut. Kemudian, Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, hingga menjadi sebab bagi mukjizat terbelahnya lautan, lalu dijadikan sebagai jalan untuk lari dari kejaran Fir'aun. Dalilnya ada dalam surat Thaha ayat 77 hingga 79. 3. Tongkat menjadi ular. Mukjizat Nabi Musa yang termasyhur, yakni memiliki tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar. Mukjizat ini dikeluarkan oleh Nabi Musa kala menghadapi para tukang sihir Fir'aun. Dalilnya ada dalam surat An-Naml ayat 10. Keempat, tangan yang memancarkan sinar. Mukjizat berikutnya adalah tangan yang memancarkan cahaya atau sinar. Al-Quran mengisahkan bahwa dikala menghadapi para penyihir dan Raja Fir'aun, Nabi Musa menjepitkan tangannya ke ketiaknya. Maka setelah dikeluarkan, tangannya pun memancarkan sinar yang putih, bukan karena penyakit. Fir'aun berkata kepada Musa, "Ini adalah sihir yang kamu buat untuk menyihir kami dan menguasai orang-orang agar mereka mengikutimu. Lalu engkau melawan kami bersama mereka. Hal itu tidak akan terjadi. Sesungguhnya kami pun mempunyai ahli sihir yang pandai bersihir seperti kamu. Maka janganlah kamu merasa besar diri dengan apa yang kamu miliki." Quran Surat Taha ayat 57 hingga 59. Dalam ayat lain disebutkan, "Dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih cemerlang, tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain pula, untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar." Quran Surat Taha ayat 22 hingga 23. 5. Mengeluarkan air dari batu. Mukjizat Nabi Musa lainnya diceritakan dalam Al-Baqarah ayat 60. "Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah darinya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan." 6. Menghidupkan orang mati. Hal ini bermula ketika Bani Israel mendapati seorang yang tewas terbunuh. Namun, tidak diketahui siapa pembunuhnya. Serta-merta mereka pun melimpahkan perbuatan tersebut kepada salah seorang di antara mereka. Maka jadilah ia tersangka utama. Lalu salah seorang di antara mereka menyarankan agar menemui Nabi Musa alaihissalam supaya beliau memberitahu siapakah si pembunuh misterius itu. Dan meskipun seorang nabi dan rasul, Musa alaihissalam juga tidak mengetahui perkara yang gaib. Kemudian dengan hikmahnya, Allah juga tidak begitu saja memberitahu mereka siapa yang membunuh. Dia pun menguji Bani Israel dengan sebuah perintah, yaitu mencari seekor sapi betina. Nah, setelah menemukan sapi tersebut sesuai dengan persyaratan yang lengkap, berdasarkan permintaan dari kaumnya, maka Nabi Musa alaihissalam mengambil salah satu bagian dari tubuh sapi tersebut. Di sini tidak dijelaskan bagian yang mana. Namun, Musa alaihissalam memukulkan bagian tubuh sapi tersebut kepada mayat, dan dengan kuasa Allah, mayat itu pun hidup kembali. Nah, si korban ini setelah hidup kembali, ia pun memberitahu kepada Bani Israel tentang siapa pembunuhnya. Setelah itu, ia pun wafat kembali. Jadi inilah alasan yang melatar belakangi nama dari surat ini, yaitu surat Al-Baqarah, yang artinya sapi betina. 7. Menghukum Fir'aun dengan angin topan, banjir, dan wabah belalang. Inilah yang disebut dengan tulah, yaitu mendatangkan angin topan dan hujan lebat, sebagai hukuman atas keingkaran Fir'aun dan penduduknya. Allah berfirman, "Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, 'Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu. Dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu.'" Quran Surat Al-A'raf ayat 133 hingga 134. 8. Hidangan dari langit. Allah menurunkan rezeki kepada mereka dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu manna dan salwa. 9.
menenggelamkan Qarun dan harta bendanya ke bumi. Selain menghadapi Raja Fir'aun yang kejam dan ingkar, Nabi Musa juga menghadapi seorang pemuka Mesir saat itu yang kaya raya, yakni Qarun. Disebutkan oleh para ulama bahwa Qarun masih seorang kerabat dari Nabi Musa alaihissalam, namun mengingkari kenabian Musa, bahkan menjulurkan diri di hadapan beliau. Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Surat Al-Qasas ayat 81. 10. Gunung terangkat. Ibnu Abbas mengatakan bahwa setelah Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun, maka Nabi Musa membawa mereka menuju ke Yerusalem, dan Nabi Musa alaihissalam mengambil luh-luh yang telah dilemparkannya itu. Sesudah amarahnya reda, kemudian Nabi Musa memerintahkan kepada mereka berbagai macam pekerjaan sesuai dengan wahyu Allah yang harus ia sampaikan kepada mereka. Dan ternyata pengajian-pengajian itu terasa berat bagi mereka. Lalu mereka menolak, tidak mau menerimanya, hingga Allah menjebol bukit dan mengangkatnya ke atas kepala mereka. Seakan-akan bukit itu naungan awan. 11. Dikutuk menjadi kera. Dikisahkan bahwa sekelompok umat Musa alaihissalam ada yang diubah bukitnya menjadi kera. Keterangan tersebut secara jelas disebutkan dalam satu firman Allah, yakni, dan sesungguhnya kamu telah mengetahui orang-orang yang bertengkar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Surat Al-Baqarah ayat 65. Hal serupa juga dinyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 166. Nah guys, Ustadz Ahmad Sarwat menjelaskan bahwa para mufasir mengatakan bahwa kejadian itu hanya menimpa penduduk satu desa saja yang hidup di tepi pantai, di mana mata pencaharian mereka ialah menangkap ikan. Allah telah melarang mereka menangkap ikan di hari Sabtu, karena hari itu adalah hari khusus untuk beribadah. Karena itulah sebagian dari penduduk desa itu melakukan kecurangan, yakni mereka memasang jebakan pada hari Jumat sore menjelang masuknya hari Sabtu. Pada hari Sabtu mereka tetap beribadah, dan pada hari Minggu perangkap-perangkap itu telah dipenuhi oleh ikan. Cara yang mereka tembak ini tetap dianggap sebagai pelanggaran juga, dan oleh karena itu mereka yang melakukannya dikutuk menjadi kera yang hina. Sementara itu, Syekh Wahbah mengatakan bahwa bilangan 9 yang disebutkan Allah dalam ayat tadi sebenarnya bukanlah pembatasan, artinya bisa lebih dari itu, karena kaidah usul fikih, yaitu dasar ilmu fikih, disebutkan bahwa spesifikasi bilangan tidak menunjukkan tidak adanya tambahan. Namun, jika 10 tulah tadi adalah azab, maka ada kemungkinan bahwa jejak dari peristiwa tersebut dapat diungkap atau diteliti secara sains. Hal inilah yang mendorong para ilmuwan untuk membuktikan kebenaran dari kisah tersebut. Adapun daftar dari 10 tulah Mesir itu adalah hal lainnya yang mendorong para ilmuwan semangat dalam mengkaji 10 tulah ini adalah karena adanya kemiripan kisah dengan naskah kuno yang diberi nama Papyrus Hippoera. Ini juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Karena itu, kita akan fokus membahas mengenai penjelasan sains tentang tulah.